kasih dapat menghubungi rohaniwan, penatua, atau sekretariat gereja. Pelayan firman. Kebaktian hari ini pada pukul 6.30 dan pukul 9 dilayani oleh Pendeta Aminadab Tefbana. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Pelayanan rohaniwan. Pada hari ini, Pendeta Taryono melayani di Gereja Kristus Gading Serpong dan didampingi oleh Paduan Suara Lemuel II. Penatua Khusus Tony melayani di Gereja Kristus Tanjung Karang. Persembahan khusus Sinode Gereja Kristus. Pada hari ini, selain kantong persembahan berwarna hitam untuk bidang persekutuan, disediakan juga kantong persembahan berwarna merah untuk Sinode Gereja Kristus yang akan dipergunakan untuk dana rohaniwan Sinode dan program dana beasiswa Sinode. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Bagian wanita. Persekutuan wanita pada hari Selasa yang akan datang, tanggal 10 Oktober 2023, akan dilayani oleh Pendeta Evi Harefa dengan tema Meski Tak Layak. Jemaat wanita dewasa diundang untuk menghadirinya. Baptis Kudus Anak. Baptis Kudus Anak akan dilayani pada tanggal 5 November 2023. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengambil formulir pendaftaran di sekretariat pada jam kerja. Ditunggu paling lambat tanggal 15 Oktober 2023. Berita duka cita. Telah kembali kepada Bapa di surga, Saudari Yong Sin Yung, NUA 981, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian DRG John Hudson Sitepu, adik kandung dari Penatua Erma Sitepu, meninggal pada tanggal 26 September 2023 dan telah dimakamkan pada tanggal 27 September di Tebing Tinggi. Segenap rohaniwan, penatua, dan jemaat Gereja Kristus Petamburan menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Panitia Natal 2023. Sampai minggu ini, anggaran Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp83.649.880. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Oktober 2023. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta ini kami sampaikan. Seluruh rohaniwan, penatua, dan badan pengurus bagian-bagian mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian pembuka kita terambil dari Nafiri Rohani 3 ayat 1-2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud semua, tunduklah semua, hormatilah Dia dengan tubuh dan jiwamu. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu
pertolongan kita di dalam ibadah minggu ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah minggu ini dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat 2 yang mengatakan, dari Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Mari kita menyambut nas pembimbing dengan menyanyikan Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian, yang terambil dari Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari akan kelemahan dan dosa kita. Mari kita datang dengan penuh sesal dan malu, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita mendapat pengampunan dari Allah yang adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita awali pengakuan dosa ini dengan menyanyikan Bapa di surga menjagaku.
pasti aku diingatnya. Bapa surgawi menjaga aku percaya pada Tuhanku. Di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Jemaat sekalian, mari Jemaat sekalian, marilah kita berdoa secara pribadi, mohon pengampunan atas dosa dan salah kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah seruan pengakuan dan permohonan kami kepadamu atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, waktu-waktu yang kami lewati sampai dengan saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kasihanilah kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Perbaharulah kami ya Tuhan, hapuskan segala dosa pelanggaran kami. Demi Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sedang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1-2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita, marilah kita menyanyikan nyanyian syukur, takkan kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan,
Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dari Amsal pasal 15 ayat 29 yang mengatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Silakan duduk.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dengan menyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah pujian ini yang menghantar kami menjadi harapan kami juga, dan keyakinan bahwa Tuhanlah harapan di dalam kehidupan kami, yang akan terus menopang dan memimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Dan sebagaimana kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai panduan penuntun yang sejati, yang benar dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Mampukan hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasannya, Tuhan menyempurnakan untuk menjadi alat di bawah kuasa-Mu menyampaikan kehendak-Mu bagi kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk
Jadi bacaan pada khotbah kebaktian minggu hari ini dari surat Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita, jemaat yang dikasihi Tuhan dapat menyimaknya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Tema kita pada hari ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Sinode Gereja Kristus dalam rangka bulan Reformasi. Kuasa doa dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis, Donald S. Whitney, menuliskan buku ini dengan judul 10 Pilar Penopang Kehidupan Kristen, di mana 10 hal disebutkan itu, satu, bergaul akrab dengan firman Tuhan. Mungkin kalau mau lihat, minggu lalu kita sudah belajar terkait hal itu, sumber reformasi. Lalu poin yang kedua adalah doa. Terkait dengan ini, buku ini coba menguraikan di bab 1, memberikan satu panduan, bila Anda mau hidup menurut kehendak Allah. Berarti pilihannya adalah mengikuti panduan atau apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan itu terkait itu 3 hal yang dipakai Allah untuk mentransformasi karakter kita. Pertama adalah sesama. Sebagaimana dalam Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagian ini sering terjadi ketika Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita, baik rekan, sahabat, bahkan kadang itu musuh kita, yaitu sesama. Lalu yang kedua dikatakan keadaan. Nah, sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian ini terjadi kadang di luar harapan, di luar dugaan, misalnya kondisi cuaca, keadaan yang tak diharapkan tiba-tiba bisa terjadi, situasi-situasi yang mungkin mengancam. Tapi itu dianggap sebagai salah satu hal yang dipakai Allah untuk mentransformasi karakter kita. Lalu yang ketiga adalah disiplin rohani. Terkait disiplin rohani ini, sebagian mengatakan ini menjadi satu pilihan. Ya. Kalau tadi kan nggak bisa ditolak. Namanya ada orang depan kita, ada orang bersama dengan kita nggak bisa milih. Yang ada menerima, menyesuaikan. Ada terjadi suatu kondisi pun sesuai dengan keadaan, itu juga kita nggak bisa tolak. Tapi disiplin rohani, sebagian mengatakan itu menjadi pilihan. Apakah memilih untuk menjalankannya atau tidak. Tetapi kalau mau melihat arahan dari penulis ini, kalau kita mau hidup menurut kehendak Allah, sebenarnya bagian ini pun bukan menjadi sebuah pilihan apakah kita mau ikut disiplin rohani, ada 10 pilar atau 10 langkah yang bisa kita lakukan,
atau kita boleh memilih tidak mengikutinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjut ketika di uraian tentang doa, satu ungkapan mengatakan begini, itu dibahas di bab 4, bahwa Allah telah berbicara kepada umatnya melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab, jadi wahyu itu. Tetapi dia juga senantiasa siap mendengarkan kita, mendengarkan doa kita. Sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, bunyinya, Tuhan mengharapkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Dalam arti bahwa kita kalau mau mengikuti maunya, kita harus selalu berada pada jalur hubungan dengannya yang terus terjalin, yang terus berlangsung. Nah, terkait dengan doa ini ada seorang teolog juga, John Piper, mengatakan doa adalah bagaikan walkie-talkie dalam peperangan rohani, di mana kita dapat menggunakannya. Menggunakan itu sebagai sarana untuk hidup dalam jalannya, dan sekaligus doa berfungsi sebagai senjata dalam peperangan rohani. Jadi jalur komunikasi yang terus kita menyampaikan permohonan, keinginan kita atau ketergantungan kita kepada Allah, lalu menikmati itu melalui jawaban Allah atas doa kita. Bahkan dikatakan itu juga dengan terpeliharanya doa kita, itu sebagai salah satu senjata peperangan rohani. Kalau kita ingat nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, salah satu perlengkapan rohani menghadapi penghulu-penghulu itu adalah salah satunya dengan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sedikit melihat ke dalam Alkitab dan juga sejarah gereja, ada banyak tokoh Alkitab dan juga dalam perjalanan kehidupan baik umat Israel, para nabi, para tokoh dan nenek moyang Israel, juga sampai kepada doa para rasul dan orang percaya, ada Stefanus, doa Rasul Petrus, Rasul Paulus, juga jemaat, dan dalam sejarah gereja ada juga kehidupan doa dari para uskup, bapak-bapak gereja, dan orang percaya yang memiliki kehidupan doa yang disiplin. Dari semuanya itu kita melihat bagaimana mereka itu boleh menikmati kuasa doa dari Allah. Artinya dalam semua kehidupan disiplin doa yang mereka lakukan, mereka boleh menikmati kuasa doa itu ketika Allah menunjukkan kehendaknya, Allah menunjukkan kedaulatannya sebagai jawaban atas doa mereka. Balik kepada tema kita hari ini, ada beberapa pokok yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, terkait dengan kuasa doa, atau dalam terjemahan yang lain sebagai yang asli katakan, doa yang berkuasa dan efektif sesungguhnya adalah doa kuasanya itu berasal dari Allah. Jadi bukan pada siapa pendoanya, bukan sekedar kepada apa yang pola-pola susunannya untuk didoakannya, tetapi bagaimana doa itu dikatakan berkuasa adalah karena kuasa Allah dalam menjawab doa itulah doa menjadi efektif. Sehingga pada titik ini kita sepakat bahwa ketika kuasa doa itu berasal dari Allah, ini akan berbeda dengan mantra atau sesuatu yang sering diucapkan hanya asalnya untuk seolah memaksa si yang kita minta untuk melakukan apa saja yang kita mau. Dalam jawaban Tuhan atas doa kita, kuasa dan kedaulatan Tuhan kehendaknya selalu terjadi. Mana yang terbaik, mana yang Tuhan tahu itu lebih baik untuk kita, mana yang Tuhan tahu kalau itu membahayakan untuk kita, pasti tidak dijawab dengan keinginan, tetapi dengan kedaulatannya. Nah,
Terkait hal ini kalau kita perhatikan beberapa ayat sebelumnya, itu menggambarkan, dalam hal ini menggambarkan bahwa kalau kuasa doa itu berasal dari Allah, maka pada saat itu sebagaimana biasanya juga kalau ada seorang sakit, mereka akan memanggil para penatua di 2 ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa membaca, untuk mendoakan dan mengolesinya dengan minyak. Saat itu minyak sebagai salah satu sarana atau media pengobatan. Dan minyak yang umumnya digunakan itulah minyak zaitun, yang dalam arti bahwa kualitas dari zaitun itu sendiri menyembuhkan. Nah, nasihat ini menyampaikan bahwa walaupun kualitas zaitun itu bisa menyembuhkan, tetapi bahwa kalau diolesi kepada orang yang sakit, orang yang didoakan, dan diolesnya harus dilakukan di dalam nama Tuhan. Kembali lagi mau mengingatkan bahwa kalaupun orang itu sembuh yang didoakan, sekali lagi bukan karena kuasa dari minyak itu, tetapi karena kuasa Allah. Sehingga dikatakan dalam nama Tuhan berarti pengakuan akan kuasa Tuhan yang terjadi dan bisa membawa penyelamatan atau membawa kesembuhan. Yang kedua, menggambarkan lagi dalam ayat 15 atau sebagaimana dalam ayat pasal 1 ayat 6 dikatakan memintanya dalam iman. Di ayat 15 dikatakan doa yang lahir dari iman. Kembali lagi bahwa iman ini adalah iman kepada Tuhan yang berkuasa. Sehingga baik berdoa maupun mengolesi minyak kepada orang yang sakit, semuanya harus dilakukan di dalam iman kepada Allah. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa kuasa doa itu terletak atau berasal dari Allah. Karena yang mengungkapkannya adalah doa orang yang benar. Kata benar di sini merujuk kepada adil, suci, kudus, dan menggambarkan sesuatu yang bertentangan dengan dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada orang yang berkenan. Semuanya berdosa. Sehingga pembenaran yang dimaksudkan di sini adalah pembenaran oleh karena iman kepada Kristus. Iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam Roma 5 ayat 1 juga 2 Korintus 5 ayat 21 yang menggambarkan bahwa orang percaya yang telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus menikmati atau dibenarkan sehingga mereka boleh hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, sebagaimana tadi digambarkan di awal yang mengatakan bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, maka mereka pun memiliki akses dalam arti untuk menyampaikan permohonannya. Atau Allah bisa langsung mendengar permohonan orang yang dibenarkan itu, yang sampai diibaratkan adalah komunikasi yang timbal balik terus untuk terpelihara. Orang yang dibenarkan oleh Allah ini ketika berdoa memohon kesembuhan, sesuai kalau konteks bacaan, semuanya juga mengingat akan kuasa dan penyembuhan yang terjadi berasal daripada Allah. Yang kedua, terkait dengan dari semua ini saya sudah tegaskan bahwa kalau kuasa doa itu atau doa yang berkuasa dan efektif itu berasal dari Allah, maka manfaatnya yang pertama adalah sebagaimana dalam ayat 15 sampai ayat 16, kuasa doa itu dapat menyembuhkan orang yang didoakan. Kata menyelamatkan, lalu ada kata membangunkan. Itulah kata-kata yang memiliki kata dasar terkait dengan penyembuhan dalam arti fisik, juga penyembuhan dalam arti rohani. Sehingga ketika dikatakan yang selanjutnya adalah kuasa doa itu, orang yang didoakan dosanya diampuni. Tentu ini diawali kalau di ayat 16 mengatakan terjadi pengakuan dosa itu ketika orang yang didoakan harus mengaku dosa. Sebab dalam beberapa kondisi atau dalam kasus-kasus tertentu, doa itu tidak dijawab Tuhan oleh karena ada penghalangnya, yaitu
dosa. Dosa menjadi penghalang sehingga di satu sisi atau dalam kondisi tertentu, dosa pun menjadi salah satu sumber atau faktor menjadi penyebab seseorang sakit. Sehingga untuk terjadi penyembuhan itu secara utuh, baik kesembuhan fisiknya juga kesembuhan rohani dalam arti dosanya diampuni, harus dimulai dengan pengakuan dosa. Ya, walaupun dalam Injil Yohanes kisah terkait Yesus orang buta yang disembuhkan yang sejak lahirnya dikatakan bahwa memang itu bukan karena dosa, tetapi bahwa tidak semuanya ada yang memang terjadi oleh karena dosa menyebabkan sakit. Nah, dampak itulah yang dirasakan, dan kata-kata ini yang juga sering dipakai oleh Yesus dalam pelayanannya. Sehingga ketika menyembuhkan seseorang dikatakan dosamu diampuni. Jadi bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi akan lebih baik lagi juga bahwa hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Bersamaan itu juga ada hubungannya dengan sesama. Tadi kata saling mengaku dosa, itu terkait dengan dosa yang memang dilakukan itu langsung berhubungan dengan sesama. Tapi Ibu, misalkan kita memikirkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Orang itu bisa saja tidak tahu, kecuali kita dan Tuhan yang tahu. Tapi supaya itu beres di hadapan Tuhan dan tidak menjadi beban, kepahitan, yang akan bisa menjadikan itu penyakit atau menekan kita dan setiap saat hidup dalam rasa bersalah, hal seperti itu tetap dilakukan. Semuanya tentunya juga punya etikanya, ya. Ada batasannya bahwa kepada orang yang kita saling mengaku dosa, harusnya juga apapun dosa itu hanya sampai kepada dia saja, lalu doa bersama kepada Tuhan. Memang kadang untuk situasi tertentu tidak semua orang mau melakukan itu karena tujuannya mau sharing supaya nanti didoakan, jadinya bisa tersebar. Nah, ini etika yang harus menjadi perhatian juga kontrol sebagai sesama orang percaya. Ada batasannya dalam hal itu. Yang ketiga, terkait dengan kuasa doa dalam kehidupan orang percaya, bahwa kuasa doa itu mengubah keadaan. Di dalam ayat 17 sampai 18, sebagaimana dalam bacaan kita tadi, contoh yang dipakai oleh Yakobus menyampaikan kepada jemaat atau pembaca adalah Nabi Elia. Nabi Elia dalam tugas kenabiannya bernubuat untuk raja-raja di utara. Dalam pelayanannya itu berhadapan dengan raja-raja yang menyembah Baal, sehingga ada begitu banyak Baal di sana. Situasi yang terjadi adalah kalau hujan sangat diharapkan tentunya untuk pertanian. Bapak Ibu bayangkan ada tanaman yang ditanam lalu tidak pernah hujan. 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apa jadinya? Saya kebetulan berasal dari latar belakang yang memang kami menanam jagung. Kita tahu usia jagung kan 3 bulanan ya, 2-3 bulan kalau yang paling cepat. Selama 3 bulan itu kalau nggak dapat hujan, apa jadinya? Gagal panen. Situasi kita saat ini, El Nino yang masih panjang, lalu kemarau juga jadi panjang, dan situasi panas membuat kita bisa berespon berbeda-beda. Apa yang terjadi ketika Elia berdoa kepada Tuhan? Katakan hujan itu tidak turun selama 3,5 tahun ya, 3 tahun 6 bulan ya tadi disebutkan.
Kita beberapa saja sekarang panasnya itu udah seperti apa? Bapak Ibu bayangkan 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Seperti apa itu? Tapi bahwa itu sekaligus untuk menunjukkan kuasa Allah Israel. Baik kepada Raja Ahab juga kepada para penyembah Baal itu. Bahwa Tuhan berkuasa untuk menunjukkan kekuasaannya termasuk dalam hal tidak menurunkan hujan. Supaya mereka boleh berbalik. Dan setelah tahun itu 3 tahun 6 bulan itu berlalu, dikatakan Elia berdoa lagi, lalu hujan turun. Kuasa doa yang terlihat di sini adalah bagaimana Allah menunjukkan kuasanya ketika menahan hujan, tidak hujan 3 tahun 6 bulan, tetapi setelah itu berakhir, hujan boleh turun dan bumi mengeluarkan hasilnya. Semuanya itu dalam satu tujuan, agar sekaligus sebagai hukuman kepada Raja Ahab dan juga kepada para Baal, tetapi juga untuk mengingatkan mereka akan bagaimana pengendali kehidupan mereka itu juga adalah Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita perhatikan sedikit lagi, tidak disebutkan sini, tapi bahwa apa yang dilakukan Elia pun dalam doanya itu, maaf itu salah keterangan, mendatangkan api dari langit. Lihat di depan Baal-Baal itu mengabarkan. Lalu kuasa doa yang mengubah keadaan pun anak janda di Sarfat, tempat waktu Elia menumpang bersama mereka ketika kekeringan itu terjadi. Tuhan memeliharanya melalui itu. Sekaligus dia merasakan bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhannya. Juga ketika di tepi sungai Keri Tuhan menyediakan kebutuhannya. Namun kehadirannya di situ pun seolah menjadi bencana, tetapi peristiwa itu menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Anak janda di Sarfat itu boleh dibangkitkan kembali. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan itu sebagaimana Elia, bahkan juga kalau kita mungkin mendengar beberapa tokoh seperti Musa atau Yosua yang menghentikan matahari, dan juga ketika Raja Hizkia memohon kesembuhan atas doanya. Semuanya itu digambarkan, baik Elia maupun tokoh-tokoh yang lain adalah manusia yang sama seperti kita. Kata itu mau menunjukkan bahwa Elia ataupun yang lain bukan manusia setengah ilahi, bukan manusia super setengah ilahi yang karena keilahian atau setengah ilahinya itulah dia berdoa maka kuasa doa itu terjadi. Bukan. Tetapi sebagaimana manusia biasa, namun karena doanya itu kepada Tuhan yang berkuasa, maka bisa mengubah keadaan. Bisa terjadi mujizat. Bahkan kalau tadi dalam penyembuhan terjadi, juga dosa diampuni. Kuasa doa itu berasal dari Tuhan yang berkuasa. Dan inilah bedanya. Berdoa kepada Tuhan meminta kuasanya ditunjukkan tidak berarti berdoa memaksa Tuhan menuruti atau menyesuaikan kuasa kedaulatannya, kehendaknya dengan keinginan kita. Kalau betul atau terjadi seperti itu, maka tiadalah bedanya kita memerintah Tuhan seperti keyakinan-keyakinan yang lain. Tuhan bukan seorang yang bisa kita suruh-suruh, tetapi ketika kita berkomunikasi dengan Dia, kita memohon kepadanya, dan ketika kuasanya ditunjukkan, disitulah efektifnya doa itu terjadi. Jadi kuasa doa itu terjadi sekali lagi adalah kepada Tuhan. Menarik ketika dikatakan Elia sebagai manusia biasa, dikatakan Elia berdoa bersungguh-sungguh. Kata ini
walaupun tidak kanung, tapi menunjukkan bagaimana Elia begitu yakin akan kuasa Tuhan. Dan kepada Tuhan jugalah Elia berpengharapan dan meminta. Sehingga yang diminta itu adalah tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mendatangkan itu dan terjadi perubahan keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi di awal, ternyata doa juga itu adalah salah satu bagian dari disiplin rohani. Bahkan sebenarnya kalau penulis Donald Whitney nggak menulis buku itu pun, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, juga dalam perjalanan sejarah gereja sampai dengan hari ini, doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Tinggal bagaimana bagaimana doa itu menjadi bagian yang terus menyatu dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kalau bulan ini adalah bulan reformasi. Minggu lalu kita belajar bagaimana sumber reformasi kehidupan rohani kita juga adalah firman Tuhan. Bagaimana seseorang mendengarkan firman dan melakukannya. Firman menjadi panduan yang mengoreksi segala tingkah yang salah. Hal yang sama juga adalah bagaimana doa sebagai satu sarana komunikasi yang terus terjalin, terpelihara dengan Tuhan adalah bagian yang bisa kita baharui. Yang pertama, sebagaimana ini, apakah doa bagi kita Bapak Ibu menyenangkan, menyukakan, atau membosankan, atau menjenuhkan? Jawaban atas pertanyaan ini kadang ada jawaban tergantung. Bisa tergantung dalam arti ketika semua yang kita minta, rasanya selalu minta diberi tanpa ada hambatan, tanpa ada tundaan, rasanya mungkin saja menyukakan. Tetapi kalau yang kadang kita merasa minta, atau yang kita doa minta sesuatu untuk diri kita atau bagi orang lain, makin kita tekun berdoa meminta tapi makin tidak ada perubahan. Ketika mulai putus asa, bisa saja mulai jenuh dan doa itu membosankan. Tetapi sebagaimana dikatakan Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kuasa doa itu terjadi. Satu gambaran bahwa doa yang terus berlanjut dilakukan dalam ketekunan, kesetiaan, juga ketaatan. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah yang berkuasa, yang dapat menunjukkan kehendaknya tetapi juga kedaulatannya. Yang kedua, sebagai refleksi, ketika ada masalah, apa peranan doa kita terhadap masalah itu atau bagaimana kita menghadapinya? Secara natural, alami, seringkali kalau keingat doa bisa menjadi pertama. Tetapi umumnya saya lagi kekurangan makanan misalnya. Jalan tercepat paling nelpon keluarga misalnya. Kan paling gampang, doa bisa nanti. Atau ternyata kalau saya masih bisa, saya pergi segera. Nanti udah buntu semua, baru doa yang pilihan terakhir. Nah, ini seorang pengajar Alkitab menanyakan kepada siswa-siswanya atau komunitasnya, memberikan 3 pilihan seperti tadi saya sebutkan. Mayoritas menjawab ketika ada masalah, doa itu yang terakhir. Pakai akal kita dulu, pakai pertimbangan kita dulu. Yang kita tahu kalau memang gampang, kenapa harus pakai doa dulu? Duluan dulu baru mentok, baru berdoa. Padahal kita tahu doa itu begitu penting. Tadi ibaratkan talkie-walkie adalah supaya apa? Walkie-talkie supaya terus terjalin komunikasi. Di saat ada masalah, apalagi tidak ada masalah pun harusnya terus. Dan doa menjadi cara yang mengatakan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa itu.
Beberapa kali pernah mengalami dulu waktu SMA, lalu waktu zaman pandemi. Situasi yang tidak diduga. Bahkan kita lihat di sana sini ada sumbangan. Secara manusia bisa berpikir, kok kami nggak diperhatikan? Apa yang lakukan? Tetap pada Tuhan. Caranya seperti apa? Tidak pernah diduga. Nanti sesuai dengan waktunya, bahkan bukan menurut waktu kita. Tuhan pakai lewat orang lain menyediakan. Situasi yang tidak diduga, kebetulan lagi selesai habis-habisan pandemi, nggak boleh ngapa-ngapain. Dari situ kami belajar, buat saya secara pribadi dan keluarga. Yang ketiga, apa saja isi doa kita terkait kalau kita mau perbaharui. Apakah doa kita selalu meluluh untuk diri kita saja? Atau kita mulai juga membuka hati kita atau membuka tangan lebar-lebar dalam arti menjadi penanggung pergumulan orang lain. Minimal pergumulannya kita ikut doakan. Dan pergumulan bangsa kita. Karena dari kehidupan doa yang kita perhatikan dalam Alkitab sampai sepanjang sejarah gereja, yaitu doa pribadi, ada doa komunitas, dan doa untuk situasi. 3 hal itu berjalan bersamaan. Harus menjadi bagian. Sehingga tadi nasihatnya, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Mungkin banyak hal memang kita tidak bisa harus menolong orang secara langsung. Anggota jemaat lagi jatuh dalam musibah, kita nggak bisa menolong secara langsung. Tapi minimal sebagai bagian anggota tubuh Kristus sesama saudara, apalagi anggota jemaat gereja Kristus Petamburan, minimal kita dengar infonya, kita belum sempat datang, doakan. Kalau memang ada waktu sempat bisa dikunjungi, melakukan hal yang lain silahkan. Tapi dengan kita berdoa, Allah bisa mengutus orang lain hadir, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Dan itu menunjukkan kuasa doa. Karena seorang penafsir, Barnes mengatakan, berdoa adalah menggerakkan lengan yang menggerakkan seluruh dunia. Itu menggambarkan bahwa kita nggak berdaya, kita nggak mungkin, tapi kita minta kepada yang menggerakkan, yaitu Tuhan yang berkuasa, yang bisa nolong. Yang terakhir, rasanya ini berkaitan dengan poin 1. Ketika jawaban itu terjadi, apa tanggapan kita atas doa itu? Seringkali yang kita terima, atau mungkin tidak semua doa kita dijawab Tuhan, tidak seperti yang kita minta. Apa tanggapan kita meresponnya? Kalau belajar dari teladan Tuhan Yesus, Yesus dalam pergumulan pelayanan juga kehidupan doa, dan doa yang paling terkenal yang kita ingat juga ketika di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Allah yang berkuasa. Kalau boleh cawan itu berlalu, tetapi Yesus menyatakan jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan artinya kalau di bagian lain penulis Ibrani menggambarkan kalau bapak-bapak dunia, atau kita ingat firman Tuhan waktu minggu kedua September, bapak-bapak di dunia yang jahat saja itu pasti selalu memberi yang terbaik. Kan dikatakan gak mungkin anaknya minta ikan diberi ular. Atau apalagi Bapa yang di surga, apalagi Tuhan yang berkuasa. Justru Dia akan memberi, bukan hanya persis, tetapi kalau Dia tahu itu yang terbaik, bisa lebih dari yang kita harapkan. Dan itu ketika Rasul Paulus dalam doa suratnya kepada jemaat di Efesus,
ketika berdoa agar mereka boleh mengenal kasih Allah yang jauh lebih tinggi, lebih lebar, dalam, seterusnya. Bahkan dikatakan kepada Dia yang jauh, yang mengetahui lebih dari semuanya. Karena pengakuan akan kuasa kasih Allah itu yang tidak terbatas. Aksesnya itu kita dapatkan semua. Nah, ini menjadi pertimbangan, menjadi refleksi kita, perenungan kita bersama. Seperti apa kehidupan doa kita selama ini? Seringkali orang protes kuasa doa nggak terjadi karena Tuhan nggak jawab. Atau saya sudah minta, tapi Tuhan nggak kasih juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mungkin kita dalam kehidupan doa itu yang begitu penting sebagai salah satu disiplin rohani, kita kadang merasa jenuh. Kalau dulu ada penelitian ilmiah yang mengatakan mau membuktikan bagaimana kuasa doa itu dalam hal Tuhan menyembuhkan, katanya nggak bisa dibuktikan. Ternyata penelitian belakangan ini sudah menunjukkan manfaat daripada doa. Dan orang yang menulis ini berdasarkan penelitian, surveinya. Jadi bukan hanya memang mengumpulkan tanpa data yang valid. Itu sudah dituliskan dan secara sumber sains itu bahwa ternyata manfaat doa secara umum pun itu ada beberapa, minimal ada 7 ya. Itu mengurangi gejala kecemasan, mengurangi masalah PTSD, itu gambaran yang dulu misalnya mereka yang Gedung Putih dibombardir, lalu mereka yang pada trauma. Salah satu pemulihan trauma mereka, post trauma itu, sensory disorder itu adalah pakai doa. Dikatakan ternyata penelitian membuktikan dari banyak yang berdoa, bahkan misalnya dalam 6 pekan, itu efek kehidupan mereka itu jauh berbeda dengan mereka yang jarang berdoa. Sehingga ini menggambarkan bahwa mengatasi kesepian, mengatasi masalah penyembuhan, tadi di bagian kita ada membuat umur panjang, ya, berdoa lalu mengurangi depresi. Bapak Ibu, ini penelitian ilmiah saja membuktikan begini. Tanpa ini pun artinya dalam Alkitab kita sudah jelas bagaimana manfaat doa yang begitu penting, atau kuasa doa itu yang begitu penting dalam kehidupan kita. Tidak harus menjadi dalam hal-hal yang besar, tetapi bagaimana doa yang terus terjalin terhubung itu mengubah kehidupan kita, pola pikir kita, perasaan kita yang salah, cara berkata-kata dan tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pemazmur misalnya dalam satu doa yang juga mengatakan, jagalah mulutku, pintu bibirku, supaya apa? Tidak bersalah. Tadi di dalam liturgi kita pun salah satu doa Daud disenggahkan, ya, terkait ungkapan atau kata-kata yang benar. Begitu dampak atau kuasa doa dalam kehidupan orang percaya harusnya bukan hanya dalam hal yang kita bisa lihat sebagai mujizat, sebagai hal yang spektakuler, tetapi bagaimana kehidupan doa yang mengontrol kehidupan kita hari demi hari. Kita bertindak, kita berkata-kata, dan sebagai tanda kita bergantung kepada Tuhan, bahwa sebenarnya tanpa Tuhan dalam hidup kita, yang bisa kita itu dengan doa, kita akan tersesat. Dan kalau penelitian itu mengatakan, nah bagaimana kita harus menjalaninya. Seorang penulis, teolog juga, Charles Spurgeon mengatakan doa adalah nafas, semboyan, penghiburan, kekuatan, dan kehormatan seorang Kristen. Bapak Ibu, kita punya satu kehormatan, berdoa nggak lewat siapa-siapa lagi. Ketika kita menerima penebusan, kita punya akses langsung, ya, sambungan langsung ke Bapa Surgawi. Berdoanya langsung, nggak selalu perantara. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Selain pergumulan kita, dan itu ternyata satu kehormatan.
Adakah kita mau menjalani itu sebagai kehormatan? Dan sebagaimana kita bernafas, yang kita sering dengar doa adalah nafas hidup orang Kristen. Biarlah itu juga menjadi gambaran doa kita, setiap hembusan nafas kita menjadi juga gambaran doa kita kepada Tuhan. Sehingga komunikasinya tetap terjaga, terpelihara. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian tokoh dari seorang namanya George Muller. Sebagai seorang pendeta pelayan misi juga pelayan pemberitaan Injil yang cukup lama dan memenangkan banyak jiwa. Di saat menjelang kematian, di saat kondisi sakit, seorang pendeta rekan dekatnya menanyakan, di sepanjang hidupmu permohonan apakah yang belum pernah dikabulkan Tuhan? Jadi ketika ditanya, dia jawab dengan mengingat persis. Saya ingat benar bahwa telah menggunakan waktu sebanyak 62 tahun, 3 bulan, 5 hari dan 2 jam. Berarti anggapnya di saat dia tanya dia tahu ini udah berapa jam, nanti berikut lagi bisa tambah hari lagi. Untuk mendoakan 2 orang tapi belum melihat mereka bertobat. Ini kadang kita pikir ini selama ini berdoa buat keselamatan orang. Begitu care-nya, begitu peduli, bahkan begitu punya beban sampai 62 tahun. Tanpa henti mendoakan orang itu hanya apa? Supaya mereka bertobat. Lalu pendeta rekannya menanyakan lagi, apa Anda mengira akan menyelamatkan kedua orang itu? Dengan iman, kali lagi ya, dengan keyakinan penuh tentu. Coba Anda pikirkan, mungkinkah Allah mengabaikan doa anaknya selama 60-an tahun kira-kira. Bapak Ibu, saya nggak tahu doa kita mendoakan sesuatu itu udah seberapa lama ya. Saya misalnya punya kesaksian, saya berdoa untuk ada 2 kakak saya yang dalam segala keadaan lah, intinya kalau bisa ada kesempatan saya bisa berjumpa. Berjumpa sih bisa iya, tapi momen tepat bisa membawa mereka untuk meninggalkan kehidupan yang masih sinkretis. Arti Kristen ya. Tapi karena pengaruh animisme, dinamisme dulu dari nenek moyang, ketika itu nggak dilepaskan secara utuh masih turun jadinya ke anak cucu. Makin didoakan, kalau dengar cerita dari kampung bukan makin baik. Artinya malah semakin didoakan seolah tambah kuat lagi melakukan hal itu. Bapak Ibu, secara manusia seharusnya putus asa. Tapi inspirasi tokoh ini menguatkan saya. Ternyata kalau hitung-hitung saya doakan mulai terjun pelayanan itu 2006. Belum selama ini. 2006 baru berapa lah. Atau misalnya yang terakhir anak kami yang pertama, Bapak Ibu yang sering ketemu mungkin sebagai yang tahu, kondisi yang spektrum autism itu yang low, tapi dalam iman kami berdoa kapan pemulihannya nggak tahu. Minimal kalaupun tidak pulih, kalau sebagian katanya ada yang SMP pulih, tapi kalau dengarin seminar semua ternyata spektrumnya kayak gitu nggak bisa pulih, hanya bisa ini. Kami minimal mungkin mendapat kekuatan mendampingi, menyikapi dengan tepat. Dibayangin baru berapa tahun, George Muller ternyata 62 tahun doain orang. Bapak Ibu, bagi saya ini satu inspirasi. Kita yang kadang merasa jenuh dalam kehidupan doa kita, padahal itu Tuhan beri bagi kita atau itu Tuhan kehendaki sebagai jalur kita terus komunikasi dengan Dia dan tempat di mana kita boleh mempercayakan hidup kita, bahkan meminta kuasanya ditunjukkan untuk yang terbaik. Kalau kita kadang putus asa, mama, kita belajar dari tokoh ini.
biarlah menyemangati kita dalam kehidupan doa kita setiap hari. Baik doa pribadi kita, doa komunitas, keluarga kita, juga kita dalam berdoa bagi orang lain dan situasi sekeliling. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, biarlah kebenaran firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus terus menolong kami menerjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah kami mengerti. Tapi lebih daripada itu pun kami mau melakukannya, yaitu memperhatikan kembali kehidupan doa kami. Tuhan menguatkan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami terus hidup setia dalam ketaatan doa-doa kami, bahkan sebagai salah satu wujud penantian kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam kesempatan ini saya menanyakan apakah ada dari antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di kebaktian hari ini. Jika ada, saya mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari bidang persekutuan dan juga dilanjutkan dengan presentasi dari panitia Natal.
Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Ya, mohon waktunya sebentar untuk kami dari Panitia Natal hendak mempresentasikan beberapa kegiatan yang akan kami lakukan selama menjelang Natal nanti. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah diwartakan 2 minggu berturut-turut bahwa kami dari Panitia hendak mengajak Bapak Ibu semua sebagai satu keluarga Gereja Kristus Petamburan, seperti yang sudah kita lihat ya tadi baru kita mengadakan ibadah Padang sebagai satu keluarga Kristus dalam wadah Gereja Kristus Petamburan. Nah, untuk menindaklanjuti biar ikatan keluarganya makin berasa gitu ya. Nah, kita dari panitia hendak mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membuat hiasan Natal bersama dari bahan-bahan sederhana, dari barang-barang bekas untuk kita jadikan satu hiasan yang sederhana tapi minimal hasil karya kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahan-bahannya seperti ini Bapak Ibu, ini bekas gulungan tisu, kemudian ini bekas selotip ya. Nanti akan kita hias, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama menghias pohon Natal kita dengan hasil kreasi kita bersama. Kemudian ada satu lagi dari bahan seperti ini. Ini selang AC ya Bapak Ibu ya. Selang AC. Kita akan buat menjadi satu hiasan Natal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita mau buat sama-sama. Nanti hasil karya kita akan pajang bersama-sama. Menghiasi pohon Natal kita nanti ya. Jika Tuhan mengizinkan kita semua untuk mengambil bagian dalam perayaan Natal tentunya. Baik itu, kemudian mungkin ada sedikit revisi terkait lokasi yang sebelumnya kita menginformasikan bahwa untuk lokasi pembuatan hiasan Natal akan dilakukan di hall di belakang. Karena ada beberapa kondisi tertentu, kita rubah menjadi ruang TK yang ada di geraha depan. Jadi bisa kita lakukan menghias bersama kalau ada Bapak Ibu yang berkenan untuk ambil bagian, kita bisa bersama-sama menghiasnya nanti setelah ibadah kedua. Nanti ada beberapa rekan dari panitia sudah menunggu di sana di ruang TK Geraha Lemuel gitu ya. Kita hiasi, kita membuat hiasan Natal kita bersama untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati berdoa menaikkan pokok-pokok doa kita. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepadamu atas segala peristiwa pergumulan yang kami boleh lewati. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami yang boleh kami nikmati. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada sampai pada hari ini dan bersama dalam kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa terus Tuhan menyerahkan kehidupan kami kepadamu dalam segala pergumulan, tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai bagian dari Sinode Gereja Kristus, kami berdoa menyerahkan BPMS Gereja Kristus ke dalam tangan kasih-Mu, juga anggota badan pengurus untuk komisi dan setiap program-program pelayanan baik tahun 2023 juga perencanaan pada tahun 2024. Tuhan menolong mereka semuanya dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya supaya semua berjalan dengan baik, tetap bersatu hati melaksanakan semuanya agar semua yang boleh terlaksana itu menjadi berkat bagi seluruh anggota Jemaat Gereja Kristus di bawah Sinode dan juga bagi Sinode sendiri dalam pelayanannya, kiprahnya di lingkungan PGI. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk seluruh majelis, juga rohaniawan, badan pengurus bagian di tempat ini, di Gereja Kristus Petamburan dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami tetap mohon Tuhan berikan kesatuhatian dan kerjasama yang baik, tetap bersatu hati dalam mengemban dan melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik dalam setiap program pelayanan yang rutin maupun event-event yang boleh disepakati bersama dilakukan.
Tuhan menolong juga panitia Natal dalam mempersiapkan segala sesuatu, setiap peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan dan juga dana yang dibutuhkan, dan kegiatan, rancangan acara, bahkan para pelayan firman pada perayaan Natal, baik umum juga bagian-bagian dan pos-pos. Kami berdoa menyerahkan semuanya agar terjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan semuanya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kami semua, baik sebagai pemimpin, majelis, juga badan pengurus, aktivis, dan seluruh anggota jemaat dalam kesatuan kami sebagai keluarga besar Gereja Kristus Petamburan dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tetap bersatu hati dalam melakukan semuanya, sehingga kehadiran kami sebagai sama anggota tubuh Kristus berdampak secara nyata dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan, baik hal yang paling kecil juga sampai kepada tugas tanggung jawab yang besar yang Tuhan beri. Kami sadar bahwa kehadiran kami di sini bukan untuk diri kami, tetapi demi kebersamaan kami semua, saling membangun, saling memperhatikan, saling menopang dan mendoakan satu dengan lainnya. Bahkan dalam setiap kebersamaan kami mau lakukan semuanya itu untuk kehidupan kami, pertumbuhan kami, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anggota jemaat kami yang sakit. Tuhan mengetahui, mengenal keberadaan mereka semua, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang sedang di rumah, atau juga mungkin semua yang mereka yang hadir pada saat ini dalam kondisi kurang sehat. Kau Tuhan mohon kepadamu, jamah, rawat dan sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Kepada para jemaat lansia yang terbaring di rumah dan dalam kelemahan tubuh, Tuhan jugalah yang hadir menghibur, menguatkan, dan damai sejahtera sukacitamu menyertai kehidupan mereka, sehingga dalam segala keadaan mereka tetap melihat Tuhan bekerja, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka melalui perhatian yang nyata dari orang-orang terdekat mereka. Dan kami terus berdoa untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan tetap mereka jalani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Kami berdoa mengucap syukur juga Tuhan untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober. Tuhan Engkau yang mengetahui mereka semua sebagaimana nama-nama mereka dalam warta juga di slide. Tuhanlah yang terus memberkati, memimpin, menyertai kehidupan mereka. Tuhan menambah-nambahkan hikmat bagi mereka dalam menjalani kehidupan dengan tetap bergantung berharap kepada Tuhan. Dan dalam segala hal yang mereka kerjakan kiranya semuanya berhasil. Apapun yang menjadi harapan keinginan mereka, kami percaya Tuhan kabulkan, Tuhan sediakan bagi mereka sesuai dengan waktu Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terus menolong para pemimpin kami, baik pemerintah, baik dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan menolong mampukan mereka dan tambahkan hikmat bagi mereka dalam memimpin bangsa ini, juga dalam mengambil setiap kebijakan, mengatasi setiap persoalan, pergumulan yang sedang dihadapi, kekeringan yang berkepanjangan, langkah-langkah yang strategis yang akan diambil, juga kebutuhan ekonomi, perekonomian, dan hal-hal yang lain. Dalam semuanya kami mohon pertolongan Tuhan agar setiap kebijakan boleh diambil dengan tepat dan berguna, berdampak baik untuk seluruh masyarakat ini. Kami serahkan pemilihan umum pada tahun 2024 sebagai tahun politik untuk pemilih para pemimpin, juga anggota legislatif. Tuhan menolong, Tuhan berkati KPU dalam penyelenggara, juga Bawaslu dalam pengawasan, dan semua perangkat-perangkat yang terkait di dalamnya, agar boleh menjalankan tugasnya dengan baik, mengatur, menyiapkan, mengawal, dan semuanya boleh berlangsung. TNI dan kepolisian juga yang turut bagian dalam pengawalan, keamanan, Tuhan berkati, Tuhan memimpin mereka. Dan kami rindu melalui pemilihan pada tahun depan, boleh terpilih pemimpin-pemimpin yang cinta akan bangsa ini dan takut akan Tuhan, sehingga dalam kepemimpinan mereka melakukan segala sesuatu untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Inilah seruan doa permohonan kami semua, baik yang hadir pada saat ini, dengan segala hal yang tidak kami sebutkan. Kami percaya Tuhan Maha Mengetahui. Tuhan akan menjawab semua doa kami seturut dengan kehendak-Mu.
Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, minggu ini selain kantong persembahan berwarna hitam untuk mendukung pelayanan bidang persekutuan, akan diedarkan juga kantong persembahan berwarna merah untuk dana rohaniwan sinode dan untuk program dana beasiswa sinode. Jemaat yang terkasih, mari dengan penuh sukacita dan kerelaan, kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 yang mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Untuk mengiring kantong persembahan diedarkan, mari kita naikkan pujian bersama bagi Yesus semuanya. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Oh, betapa menyenangkan Dia Raja segala raja. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Setiap hal yang kami dapat rasakan, yang dapat kami terima, itu semua kami percaya datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik.
Tuhan juga mau memberkati dan menolong tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, supaya bisa menjadi memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seterusnya ke dalam tangan-Mu, biarlah kami terus dapat menikmati dan melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan Nafi Rohani nomor 200 saat berdoa. Indahlah saat berdoa, menghadap kehadiratnya di depan tahta Tuhanku. Aku mohon kepadanya saat kesusahan datang, jiwaku dibebaskannya, terlepas dari cobaan, karena tekun berdoa. Saat berdoa, Dia terima permohonanku. Dia yang benar dan setia, berkati jiwa yang rindu. Disuruhnya ku mencari dan sadar pada firman-Nya, serahkan kebimbanganmu di dalam doa yang indah. Indahlah saat berdoa, menghibur hati yang susah, sampai dipanggil ke surga beserta Tuhan di sana. Tubuh fanaku tinggalkan, mahkota dikaruniakan, jiwaku memuji Tuhan, tiada lagi berdoa. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beri puji serta kepada Bapa, Roh Kudus muliakan.
sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mana?